Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وأنتم إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau masih di muqaddimah. Memang muqaddimah beliau agak panjang sebelum masuk kepada inti pembahasan sirah, yaitu menceritakan sejarah sejak diciptakannya Adam. Iya kan? Sudah kita bahas. Sudah diciptakannya Adam. Sudah ada yang dengki pada Adam, yaitu iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat-malaikatnya dan seluruh makhluk yang ada untuk sujud menghormati Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis menolak. Aba wastakbar. Sombong. Merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi. Maka dia tentang Allah. Dan dia membangkang kepada Allah. Tidak mau menghormati Adam. Maka Allah kutuk dia. Sampai ketika iblis sudah merasa tidak ada tempat lari dari kutukan Allah, maka dia berkata, kalau gitu aku akan sesatkan Adam dan seluruh turunannya. Maka iblis bersumpah, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kata iblis. Maka yang pertama, dia goda Adam agar melanggar apa yang Allah larang Adam untuk mendekatinya, yaitu pohon buah yang Allah katakan la taqrabu wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau berdua dekati pohon ini. Dekati saja enggak boleh. Ternyata iblis menggodanya, membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwa ini pohon kekekalan. Kalau engkau makan, engkau akan kekal dan akan menjadi penguasa di surga. Engkau akan begini, akan begitu. Fa'akala. Maka tergodalah keduanya. Kemudian keduanya memakan buah tersebut. Maka badat lahuma sawatuhuma, terbukalah aurat mereka berdua. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegur Adam dan Hawa dan menghukumnya untuk turun ke bumi. Adam dan Hawa bertobat kepada Allah SWT dengan ucapan yang terkenal dan Allah kekalkan di dalam Al-Quran.
Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, niscaya kami akan merugi. Terus keduanya menangis, meratap, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ikhwani fillah azakumullah. Maka di dunia ini dimulailah peperangan antara Adam dan Hawa dan turunannya dengan iblis dan turunannya, yaitu para syaitan. Dan iblis disebutkan di dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jin, dia dari kalangan jin, tetapi fasik, keluar dari perintah Allah. Itu iblis, satu makhluk yang bernama iblis, yang dikutuk oleh Allah, yang sudah diputuskan akan masuk neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Itu keputusan Allah, la yurad, nggak akan bisa ditolak. Maka iblis setelah tahu dirinya akan masuk neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya, kata iblis, aku akan ajak seluruh turunan Adam. La amla'anna jahannam, aku akan penuhi jahanam. Dengki, hasad. Barakallahu fiikum. Sejarah berlanjut. Apa kelanjutan sejarahnya? Adam melahirkan anak kembar, laki perempuan. Turun syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Bisa jadi wahai Adam dan Hawa, nanti di dunia akan datang dariku huda, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, dan akan kembali ke surga. Asal dari surga. Sehingga barakallahu fikum, manusia seluruhnya di dunia ini, karena Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Tetapi jangan menyalahkan Adam. Jangan berkata, coba kalau Adam tidak melanggar, kita lahir di surga. Jangan. Mengapa? Pernah diucapkan oleh seorang nabi, berkata kepada Adam, engkau penyebabnya. Ternyata Adam menjawab, fala talumuni, jangan kau cerca aku. Bil qadari, dengan takdir yang Allah sudah putuskan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Jangan salahkan aku tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW ketika mengisahkan kisah ini, kisah Musa dengan Adam, kata Rasulullah SAW, wahajja Adam Musa. Hujah Adam lebih benar. Hujah Adam lebih kuat mengalahkan Musa. Barakallahu fiikum. Mengapa lebih kuat? Bukankah katanya tidak boleh beralasan dengan takdir? Naam,
seorang tidak boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat dosa. Ini dosa saya karena takdir. Tidak boleh. Kecuali kalau sudah bertaubat. Sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Sudah meninggalkannya. Sudah bertaubat daripadanya. Kemudian ada yang berkata, coba kalau kamu dulu tidak berbuat begini begitu. Itu takdir. Nggak bisa diulangi. Itu takdir. Maka Adam dan Hawa sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Dengan ucapan yang Allah kekalkan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Adam tidak salah. Apa yang sudah terjadi qada wal qadar. Maka sekarang apa yang sudah Allah takdirkan kita hadapi. Bahwa dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalian wahai manusia di sini diuji oleh Allah Taala. Allah sengaja takdirkan takdir ini agar menguji kalian semua turunan Adam. Siapa yang layak untuk masuk ke dalam surga, Allah masukkan dalam surga. Dan siapa yang ternyata tidak mengikuti petunjukku, maka nerakalah tempatnya bersama iblis dan anak buahnya. Maka Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan bisa jadi akan datang pada kalian huda. Siapa yang mengikuti huda, fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan sesat, dia tidak akan sengsara. Tetapi siapa yang tidak mengikuti huda, dialah yang akan sesat dan akan sengsara bersama iblis dan anak buahnya. Sejarah berjalan. Aturan syariat diturunkan. Pernikahannya tidak boleh dengan kembaran. Jadi kembaran itu dianggap saudara. Sehingga nikahnya dengan yang bukan kembarannya. Ini kembar laki perempuan, maka yang laki nikah dengan yang sana, perempuan nikah dengan yang begitu. Itu syariat saat itu. Dan semuanya dengan keyakinan bapaknya Adam alaihissalam. Tauhid. Adam sangat kenal Allah. Adam sangat tahu dan sangat mengesahkan Allah, beribadah pada Allah. Anak-anaknya juga begitu. Satu generasi begitu. Cucu-cucunya juga begitu. Terus sampai berapa generasi? Sampai 10 generasi. Sampai 10 generasi di atas tauhid. Di atas la ilaha illallah. Di atas agama bapaknya Adam alaihissalam. Maka setelah itu, di zaman berikutnya, setelah 10 generasi, berarti generasi yang ke-11, mulailah terjadi kesyirikan-kesyirikan pertama kali di muka bumi. Di zaman siapa itu? Di zaman kaum Nuh alaihissalam. Di sana ada orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Membimbing umat, menasehati umat, memberikan ceramah, kajian, memberikan bimbingan-bimbingan, mengajak kepada tauhid, Masya Allah. Akhlaknya baik, saleh, mukmin, taqi. Tetapi qadarullah, Allah takdirkan mereka meninggal di waktu yang hampir bersamaan 1 bulan. Hampir bersamaan. Sehingga masyarakat kehilangan orang-orang baiknya. Kehilangan orang-orang solehnya. Maka mereka pun sedih. Mulai iblis yang tadi sudah berupaya untuk menyesatkan tidak berhasil, mulai punya ide untuk menyesatkan. Dibisikkan pada mereka, aninsibu ila majalisihim ansaba. Pasang saja
di majlis-majlis mereka patung-patungnya untuk mengingat orang-orang baik ini, untuk mengingat orang-orang saleh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Saya sampaikan ini dari riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayatnya dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat Allah di dalam surat Nuh, yaitu kalimat la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ternyata di dalam tafsirnya dibawakan oleh Ibnu Katsir riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mereka itu adalah rijalun salihun fi qaumi Nuh. Orang-orang saleh di zaman kaum Nuh. Kemudian mereka meninggal dalam waktu 1 bulan, hampir bersamaan mereka kehilangan. Fa'ata iblis. Kemudian datang iblis dan membisikkan pada mereka, aninsibu ila majalisihim ansaba. Hendaklah pasang di majlis-majlis mereka patung-patungnya. Falam tu'bad, dan belum diibadahi. Sampai kemudian hilang generasi tersebut. Generasi berikutnya nggak tahu kalau dipasangnya patung-patung tadi hanya untuk mengingat. Fanusiyal ilmu fa'ubidat. Akhirnya ilmu terlupakan, akhirnya disembah. Disembah dengan bentuk apa? Dengan bentuk doa. Mereka mulai memanggil-manggil, ya Wad, ya Suwa, ya Yaghuth, tolong kami. Lindungilah kami, wahai Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kami kesusahan, belalah kami nanti di sisi Allah. Kami banyak salah, banyak dosa. Jadilah engkau pembela kami nanti di sisi Allah. Meratap berdoa pada patung-patung berhala. Kita lanjutkan bacaan kitab kita. Falamma fa'alu dzalik. Ketika mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan, falamma fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan apa yang dibisikkan tadi untuk membuat patung-patung dan kemudian akhirnya disembah, arsalallahu ilaihim Nuhan. Allah utus kepada mereka Nabiullah, yaitu Nuh alaihi salam, liyaruddahum ila dini Adam wa dzurriyyatihi, untuk mengembalikan mereka kepada agama Adam dan turunan Adam alaihi salam. Alladzina madaw qabla tabdil, yang sudah lewat sebelum terjadinya perubahan. Jadi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk mengembalikan agama mereka kepada agama Adam alaihi salam dan turunannya. Karena sekarang sudah bergeser. Agama mereka sudah bergeser. Tauhidnya sudah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan, yaitu menyembah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Menyembah berhala kembali. Fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabih. Maka dari urusan mereka sesuai dengan apa yang Allah kisahkan di dalam kitabnya. Ini dalam Al-Quran. Dikisahkan oleh Allah dalam surat Nuh, dalam surat Al-Qamar, dan dalam surat-surat lain. Di antaranya dalam surat Al-Qamar, Allah sebutkan dengan kalimatnya, kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana
wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Kata Allah, kaum Nuh mendustakan nabinya. Ini mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Fakadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnunun wazdujir, mereka berkata orang ini majnun. Astagfirullah. Dan mereka justru menjauhinya dan memusuhinya. Nabi Nuh ingin mengembalikan mereka kepada tauhid agamanya Adam, bapak mereka. Tetapi mereka merasa benar bahwa ini adalah orang-orang saleh yang pantas untuk kita sembah, untuk kita minta kepadanya pembelaan-pembelaan. Maka justru Nabi Nuh yang dimusuhi. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, kami dikalahkan karena penentangnya lebih banyak daripada yang membelanya. Penentangnya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Itu makna maghlubun fantasir. Ya Allah, tolonglah aku, menangkanlah kami. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Maka kami bukakan langit menuangkan air munhamir yang sangat banyak. Tertuang air dari langit yang sangat banyak. Dan dari bumi juga memancarkan air yang sangat banyak. Allah tenggelamkan mereka seluruhnya. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Bersatulah air dari langit dan air dari bumi. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami bukakan dari bumi mata air yang memancar. Bayangkan, bukan sumur seperti kalian lihat. Kalau nggak diambil, ya airnya nggak keluar. Tapi saat itu airnya keluar. Semua mata air, sumur-sumur airnya keluar. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah dua sumber air ini atas satu takdir yang Allah tentukan. Air dari langit dan air dari dalam bumi bertemu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalna ala dhati alwahin wa dusur. Dan kami angkat engkau wahai Nuh, kami angkat dia Nabi Nuh ala dhati alwahin wa dusur, di atas sesuatu yang terdiri dari kayu dan paku. Apa itu? Perahu. Ya. Alwah, papan-papan. Dusur, paku-paku. Dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah, bisa mengangkat manusia, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Artinya barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk membuat perahu. Dan mereka mentertawakan Nabi Nuh alaihi salam. Ada apa? Di tempat yang enggak ada sungai, enggak ada laut, kok bikin perahu? Untuk apa? Bahkan di tempat tinggi. Daerahnya daerah tinggi. Ngapain bikin perahu di sini? Apa kata mereka? Seperti yang Allah kisahkan. Wa qalu majnunun wazdujir. Astagfirullah. Dikira gila. Tapi pengikut-pengikutnya beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya Nuh alaihi salam bahwa itu perintah Allah. Bikin perahu. Sami'na wa ata'na, bikin perahu. Secukup para pengikutnya, secukup pada pengikutnya. Dan kemudian Allah perintahkan pula perintahnya bawa binatang-binatang ternak yang berpasangan
kambing sepasang, sapi sepasang, unta sepasang, keledai sepasang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan kalimatnya, "Fafatahna abwabas sama' bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir." Air tercurah dari langit, air menyembur keluar dari bumi, dan bertemulah ala amrin qad qadir. Fahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, maka kami angkat beliau dan pengikutnya, kami angkat Nabi Nuh dan pengikutnya di atas perahu dhati alwahin wa dusur, tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir, melaju dengan perintah Allah perahu ini. Dan itulah jazaan liman kana kufir, itu balasan bagi orang-orang yang kafir, ditenggelamkan oleh Allah seluruhnya. Istijabatan lidu'a Nuh alaihi salam, sebagai pengkabulan doanya Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya Nabi Nuh alaihi salam? La tadhar على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Ikhwani fillah azakumullah, Nabi Nuh berharap kepada Allah dengan usaha dan doa untuk mengembalikan seperti di masa Nabi Adam dan turunannya, semuanya mukminin, nggak ada orang kafir satupun. Seperti generasi kedua mukminin, nggak ada orang kafir. Seperti generasi ketiga mukminin, nggak ada orang kafir. Seperti generasi keempat, kelima, keenam sampai 10 generasi mukminin, nggak ada orang kafir. Ternyata iblis menyesatkan beberapa kaum di masa Nabi Nuh alaihi salam dan berhasil menyesatkan sebagian mereka. Maka Allah utus rasul pertamanya, yaitu Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengajak. Lailan wa nahara, siang dan malam. Sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan sekian cara dan lama, siang malam, 950 tahun, tidak sebentar. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Dan Nabi Nuh berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, bukan putus asa, tetapi karena berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beritanya? Tidak akan ada lagi yang akan beriman illa man qad aman. Gak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman bersamamu. Maka sudah jelas mereka tidak akan beriman. Baru berkata, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menyelamatkan Nuh alaihi salam dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Tetapi ketika banjir sudah terjadi, Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya dan keluarganya sudah di atas perahu. Nabi Nuh melihat anaknya yang tidak mau naik perahu bersama para musyrikin, bersama orang-orang kafir. Maka Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, menagih janjinya, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku,
Wa inna wa'adakal haqq. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Ternyata Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Karena dia, amalan yang dilakukannya bukan amalan yang saleh. Berarti dengan kekafirannya putus hubungan keluarga. Oleh karena itu di dalam Islam, orang kafir tidak mewariskan kepada muslim, orang muslim tidak mewariskan kepada anaknya yang kafir. Karena bukan keluarga. Tidak saling mewarisi. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dikatakan oleh Allah, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan meminta apa yang kau tidak tahu ilmunya. Fahala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Fahala bainahuma, maka terhalanglah antara anaknya dengan bapaknya, terhalanglah antara Nuh alaihi salam dengan anaknya oleh gelombang. Fahala bainahuma al-mawj, al-mawj gelombang. Fakana minal mughraqin, maka dia minal mughraqin. Apakah Nabi Nuh tidak mengajak anaknya? Mengajak. Apakah tidak mendakwahi anaknya? Mendakwahi. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Tauhid, bahwa Nabi hanya mengajak. Adapun yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Artinya naik dengan keimanan. Anaknya menolak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu. Aku bisa selamat dari banjir. Maka Nuh mengingatkan lagi, la 'asimal yauma minallah. Enggak ada perlindungan kemanapun dari azab Allah, enggak ada. Diajak untuk beriman pada Allah. Ini azab Allah. La 'asimal yauma minallah. Enggak ada perlindungan dari azab Allah sedikit pun. Tetapi anaknya tetap menolak. Rasulullah SAW Nabi kita ketika mengajak pamannya Abu Talib, ya am, qul la ilaha illallah. Bagaimana akhirnya? Toh ternyata Allah takdirkan Abu Talib tetap tidak masuk Islam. Fakana ala dini abaih. Dia tetap di atas agama nenek moyangnya. Nabi Nuh sudah berupaya, sudah berusaha. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersamaku. Tetapi tetap menolaknya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kembali kepada kitab. Fakana min amrihi ma qassallahu fi kitabih. Maka keadaannya seperti yang Allah kisahkan dalam kitabnya. Tsumma amara Nuh wa ahlus safinatil arda. Setelah itu, setelah banjir mereda, setelah Allah katakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah airmu. Dan sudah mengatakan kepada langit, ya sama, wahai langit, aqli'i, berhentilah. Ada berhenti dari turun hujan. Maka fastawat di akhirnya alal judi. Maka mendaratlah perahu tadi di gunung Judi. Wallahu taala a'lam di mana. Setelah itu, siapa yang memakmurkan dunia? Siapa yang memakmurkan dunia ini? Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya saja. Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya saja. Kita kembali kepada kitab.
Wa thumma amara. Kemudian memakmurkan. Memakmurkan artinya meninggali bumi ini, meramaikan. Nuh wa ahlus safinah. Nuh dan pengikut-pengikutnya dalam kapal al-arda, memakmurkan bumi. Ada kesyirikan? Tidak ada. Ada orang kafir? Tidak ada. Masya Allah, bersih. Wa barakallahu fihim, dan Allah berkahi mereka. Unta-untanya menjadi banyak kembali, sapinya menjadi banyak kembali, kambingnya menjadi banyak kembali, semua binatang-binatang yang berpasang-pasangan menjadi banyak kembali. Wantasyaru fil ardi umaman, dan mulailah mereka bertebaran di muka bumi menjadi umat-umat. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang kemudian turunannya berkulit merah, ada yang turunannya berkulit putih, ada yang turunannya berkulit hitam. Wa baqau 'alal Islam, dan mereka semua muslimin. Muddatan la nadri ma qadruha. Terus berlangsung seperti itu sampai batas waktu yang tidak diketahui. Sampai batas waktu yang tidak diketahui. Tsumma hadasa syirik. Kemudian terjadi kesyirikan lagi. Diutus lagi Nabi. Terjadi lagi kekufuran, diutus lagi Nabi. Fa arsalallahu rusul, maka Allah utus rasul demi rasul. Wa ma min ummatin illa wa qad ba'atsallahu fiha rasulan ya'muruhum bit-tauhid. Tidaklah ada satu umat kecuali Allah utus rasulnya kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah utus di setiap umat seorang rasul, beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan juga ayat Allah, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Tatra maknanya rasul, kemudian rasul lagi, kemudian rasul lagi, berturut-turut. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Tetapi setiap datang kepada satu umat rasulnya, mereka justru mendustakan. Setiap diutus rasul, mereka mendustakan. Dan begitulah seterusnya sampai kemudian Allah menangkan para rasul dan para pengikutnya, dan Allah azab. Allah turunkan azab kepada mereka-mereka yang menentang para rasul dengan bentuk azab yang berbeda-beda. Ada yang ditenggelamkan seperti kaum Nuh, ada yang dihujani dengan batu, ada yang dengan suara yang memekakkan telinga dan memutuskan jantung-jantung mereka, ada yang dengan bermacam-macam adab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minal adzab fid dunya wal akhirah. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dikutuk, iblis diturunkan, itu adalah dikutuk itu bermakna diusir. Makna dilaknat adalah diusir dari rahmat Allah. Otomatis dia terusir pula dari surga. Jadi dia bertanya, kapan iblis keluar dari surga? Sejak diusir, dilaknat, maka dia terusir. Apakah kalau tidak makan wahudi akan tetap di surga dan seterusnya? Jangan bertanya kalau apa yang sudah ditakdirkan. Jadi lau harfu syaitan. Sudah Allah kehendaki. Hujahnya Adam sangat kuat bahwa kejadian ini memang Allah takdirkan. Allah punya rencana, Allah punya kehendak agar manusia diuji di muka bumi ini.